Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran seni rupa dan musik. Ya, pada kali ini kita akan belajar menggambar model. Menggambar model ini menggambar yang ada modelnya. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang buat garis-garis, itu arahnya ke menggambar model. Menggambar model beberapa macam model ini ya, khususnya kita awali dengan menggambar alam-alam benda. Sambil kita menikmati ini pemandangan Bengawan Solo, ini ada kegiatan mencari sehari-hari mencari pasir di Sungai Bengawan Solo. Baiklah, kita perhatikan, kita belajar bersama tentang menggambar model yang berikut ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita lanjutkan, kita belajar bersama sesuai dengan materinya menggambar model. Sesuai dengan judulnya, kata-katanya menggambar model berarti kita menggambar model-model yang ada di alam. Nah, mulai dari alam ya sekitar kita ya. Jadi ada alam benda, ada flora, ada fauna. Ya, alam benda ini menurut saya ini biasanya mulai yang dari alam benda ini menurut saya yang agak mudah, kemudian flora lebih sulit, fauna lebih sulit lagi, lebih sulit lagi menggambar manusia. Nah, menurut saya itu ya ada tingkatannya kita belajar, tapi kita mulai dulu dari menggambar alam benda. Alam benda ini jenisnya ada yang benda geometris dan non geometris. Geometrik ini biasanya benda-benda yang bisa terukur, diukur volumenya, mungkin luasnya gitu ya. Kemudian non geometris benda-benda yang sulit, kalau tidak bisa diukur ya tidak. Kalau di pelajaran fisika bisa mengukur, cuma sulit terukur ya. Tapi dalam pelajaran seni ya dianggap saja tidak terukur gitu ya. Kemudian benda yang terukur ya, geometris ini ada dua. Geometris ini benda yang silinder atau dasarnya itu lingkaran, dan benda-benda yang kubistis, dasarnya kotak-kotak. Kita akan mencoba langsung belajar menggambar alam benda yang silinder ya, bahan dasarnya yang jadi ada variasi, ada lingkarannya gitu ya. Sebelum kita belajar, kita siapkan dulu medianya. Biasanya ini media kertas, ukurannya terserah yang disukai, cocoki. Kemudian ada pensil macamnya banyak sekali, anak-anak nanti bisa belajar atau mungkin eksperimen mencoba pensil apa yang cocok ini ya. Sementara yang kita pelajari di sini mulai dari pensil menurut saya yang paling tidak hitam tapi tidak mudah patah, kuat. Ini biasanya digunakan anak-anak PAUD untuk belajar menulis ya, tidak mudah patah gitu ya. Ini paling warnanya tidak hitam. Kita coba, kita guruskan yang ini HB. Nah, kemudian ini di atasnya lagi ada 2B. Ada lagi berapa ya? Ini tingkatannya atasnya lagi. Ada lagi ini jenis lain ya, sebenarnya cat air kering. Bisa juga untuk menggambar alam benda atau menggambar model. Ada lagi ini yang model pensil konte. Ya. Jadinya banyak sekali sebetulnya itu yang di apa ya, pensil ini ya, sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan yang cocok buat kita. Kita bisa mencapai menggambar bentuk, menggambar model ini sesuai yang kita harapkan. Ini contohnya seperti itu. Kemudian sebelum kita belajar menggambar model, ini kemarin kita sudah mencoba belajar menggambar ini, kita bermain garis-garis. Sebelum kita menguasai garis seperti itu, mau menginjak menggambar model nanti agak kesulitan ya. Kalau sudah tingkatannya kita sudah belajar seperti itu, berarti kita ke menggambar model alam benda ya. Untuk menggambar alam benda ini biasanya nanti ada efek gelap terang. Nah, efek meruang. Gelap terang ini kalau gelap itu ya bayang-bayangnya. Jadi bayang-bayang. Jadi karena benda ini menutup sinar sehingga membentuk bayang-bayang ya.
Ini kalau kertas kita putih berarti bayang-bayang yang kita, dan pensil kita hitam berarti yang kita gambar bayang-bayangnya. Kalau kertasnya hitam berarti terbalik, yang kita gambar sinarnya. Nah, cuma kita menggunakan ini kertas putih ya. Di dalam mencapai efek gelap terang ini ada beberapa cara atau beberapa teknik ya, yang cocok buat kita ya. Misalnya diawali dengan kita mau membuat efek gelap terang dengan teknik pointillisme. Pointillisme itu titik-titik. Jadi untuk efek ini titik-titik seperti ini. Untuk efek gelapnya ada lagi efek gelap ini dengan dusel. Dusel itu ya diusek-usek. Ada lagi teknik arsir. Arsir itu garis-garis. Ya, garis-garis. Nah, ada lagi efek blok itu tidur. Ini jadi ini cepat untuk menutupi area yang kita gambar, ini lebih cepat. Atau efek yang lain silahkan yang di mungkin menemukan sendiri. Kayak di SD itu pernah kan anak-anak diajari itu membuat efek itu. Jadi ini misalnya kertas terus ditarik-tarik itu loh ya, itu efek apa ya, itu di teori ada apa, efek geret, nah tidak tahu namanya ya, pokoknya seperti ini untuk efek ini ya. Nah, boleh silakan apa yang disukai ya. Baik, kita sudah mengenal tentang ini teknik-teknik atau cara-cara yang pernah dipelajari banyak orang untuk efek ini ya, seperti ini ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan menggambar alam benda. Kita mencoba ini modelnya ya, seperti ini ya, gelas seperti ini ya. Sebelum kita menggambar, kita perhatikan dulu, kita pilih dulu alat-alat yang kita sudah pelajari dan kita sukai, yang menurut kita itu paling pas. Pensil apalah terserah, silahkan pilih di toko lukis ya. Kemudian benda yang kita pilih ini kita amati betul ya, bentuknya, karakternya, tak amati. Setelah diamati tahun depan ya boleh, kalau tidak ya disembunyikan, tidak apa-apa. Yang penting kita hafal dulu ya. Sudah kita hafal, kita coba. Mungkin kita awali dari membuat, kalau belum terbiasa kan dibuat ini mal ya tidak apa-apa. Nah, misalnya jaraknya, tapi ukurannya diukur misalnya itu ya, kalau cara di buku itu. Tapi kalau langsung ya tidak apa-apa. Kalau kita sudah belajar seperti kemarin membuat elips, lingkaran itu ya, itu langsung tidak apa-apa. Kita buat tipis dulu. Kita buat tipis. Kalau kita buat tipis kira-kira sudah sesuai bentuk yang kita inginkan, ada sesuatu yang salah ya kita hapus, tidak apa-apa. Tapi ya kita hapus. Oh ini ada yang keliru, kita hapus, nggak apa-apa ya. Kemudian garis-garis bantu tadi yang tengah tadi dihapus. Kalau tidak langsung ya nggak apa-apa. Kalau udah mirip lukis, nggak menggunakan ini, nggak menggunakan apa ya, garis bantu, langsung nggak apa-apa. Yang penting kita bisa kayak memindah ya, menggambar itu memindah sesuatu objek ke media yang kita inginkan, misalnya kertas atau kanvas atau apa, tapi kita bisa belajar di media kertas ya. Dan kalau sinar dari kiri berarti ya, kiri saya berarti bayangan ada di sebelah kanan ya. Sifat sinar, kalau matahari sifatnya itu lurus, kalau lampu itu membias. Nah, kita anggap aja ini matahari ya, berarti lurus ya, karena ujung gelasnya agak lebar ya, bayang-bayangnya juga agak melebar.
kita menggambar alam benda tadi ya, jelas langsung seperti ini. Jadi efek gelap terangnya ini semakin hitam ini efek meruangnya semakin jelas seperti ini ya. Anak-anak kurang lebih kita belajar menggambar seperti ini. Ini sebagai apa ya sebagai apresiasi anak-anak. Jadi anak-anak melihat berbagai cara, mungkin di mana-mana, di teori manapun boleh, silakan belajar sebanyak-banyaknya mungkin ya, mana yang disukai ya, kurang lebih seperti ini ya. Sekian dulu kita belajar menggambar alam benda, menggambar efek benda-benda yang meruang, ada gelap terang. Sekian dulu. Tetap belajar, tetap semangat meskipun di rumah ya, jaga kesehatan ya, jangan lupa tetap ceria dan tetap semangat dan berdoa. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.